Warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum, Buya. Saya hamba Allah ingin bertanya. Di daerah rumah saya ada bapak-bapak yang rajin banget ke masjid, tapi suka memarahi anak-anak yang bermain di masjid. Bahkan kemarin kejadian anak-anak dimarahi saat membangunkan sahur keliling kampung menggunakan beduk masjid. Sampai setelah itu beduknya dia masukkan lagi ke gudang masjid, dan ini sering terjadi setiap tahun di bulan suci Ramadan yang mengakibatkan bulan Ramadan menjadi sepi. Pertanyaan saya, bagaimana kita menyikapi hal tersebut, Buya? Haruskah kita menegurnya sebagai masyarakat? Terima kasih, Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan memang ada pesan dari Nabi, tapi cara menangkap pesan itu tentunya harus cerdas kita dan faham. Nabi mengatakan jannibu as-sibyana wal majanina anil masajid ya kama qala Rasul. Nabi merintahkan jauhkan orang-orang gila dan anak kecil dari masjid. Nah, ini kalau dia tangkap begini, ini langsung nggak boleh anak kecil ke masjid. Akhirnya apa? Ditinggal di rumah. Akhirnya bapaknya mikir anaknya di rumah, sehingga saat bapaknya mending nggak sholat. Akan tapi harus yang tahu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah jika anak tersebut belum bisa diarahkan dan bakal mengganggu keadaan atau orang melakukan sholat di masjid, lah itu yang harus kita hindarkan. Jadi tujuannya adalah menghindari ketidaknyamanan orang yang sholat di masjid. Tapi kalau anak sudah bisa main beduk, lari-lari, itu pasti sudah umur 7 tahun ke atas. Artinya tinggal bagaimana ketangkasan kepandaian kita di dalam mendidik mereka. Mungkin diberi mainan yang sehat, mungkin setelah dia main puas dan sebagainya, pas hari ini harus diam, jam ini diam. Karena beduk itu adalah mereka lihat menarik. Karena beduk itu akan dipukul adalah waktu menjelang buka, waktu habis taraweh. Senang girang, biarpun anak kecil belum taraweh itu, padahal imam witir terakhir belum assalamualaikum sudah begini itu bentung tabu beduknya itu, nanti langsung durut gitu. Biarpun ada anak lomba-lombaan, wah kita lebih dulu kedengaran dari masjid sebelah. Itu urusan anak kecil. Kalau orang tua nggak perlulah kejar-kejaran sholat cepat taraweh biar nomor 1. Ini sekarang ada juga taraweh begini, kebut-kebutan biar juara. Wah masjid ini tarawehnya juara nomor 1. Wah gitu beduknya sudah bunyi. Orang tuanya jadi anak kecil. Jadi maksud kami adalah, maksudnya orang tua kita, makanya kita harus positive thinking kepada siapapun, khusudun nggak boleh. Mungkin maksudnya bapak itu menjalankan apa yang disabdakan Nabi agar kita jaga masjid dari hiruk pikuknya anak-anak kecil. Nah, kemudian lah kok sampai akhirnya mestinya kan dididik aja. Kenapa harus sampai disembunyikan itu beduk dan sebagainya? Permasalahan adalah Anda ini nggak bantu dia dalam mendidik anak-anak. Masa pengurus masjid satu harus ngurusi anak-anak Anda semua yang banyak ini? Lah maksud kami itu yuk bareng-bareng deh buat program meramaikan masjid. Saat bapak-bapaknya datang ke masjid, anaknya bakal diem. Itu yang datang jangan-jangan anaknya tok, bapaknya enggak, kan masalah nanti. Bapaknya ikut ke masjid, ikut meramaikan masjid, ngaji Quran. Akhirnya anak itu terbiasa, bukan liar. Selama ini anak menganggap masjid tempat bermain, kumpulnya anak-anak, ramai di situ, sehingga membuat gara-gara yang nabuh beduk belum waktunya, kemudian merusak mikrofon dan sebagainya. Itu adalah kesalahan kita sebagai orang tua yang tidak mendidik mereka dengan benar. Maksud kami apa? Tetap biasakan anak-anak kecil di hari ini untuk datang ke masjid. 1. Dan jadikan masjid nyaman untuk mereka. Dan pastikan mereka itu akan tidak mengganggu orang dewasa. Maka harus kita didik dengan benar. Kita program-program, main pun perlu diarahkan. Bukan sekadar kita marahi. Anak kecil dimarahi toh, akhirnya apa? Yang bahaya lagi pada akhirnya terkesan di hatinya, masjid bagiku tidak menarik, adanya orang marah kepadaku. Kan bahaya. Padahal semestinya kita jadikan anak-anak kecil itu ada nostalgia, ada kenangan indah di saat mereka bermain di masjid dan bersama teman-temannya di masjid. Seperti itu. Jadi kami himbau semuanya, jadikan masjid tempat nyaman buat anak-anak. Termasuk dalam sholat berjamaah pun kita ajarkan mereka, ajari mereka untuk sholat berjamaah. Cuman ya itu kan biasanya kalau nanti ada bab sholat jamaah belum ya, nanti ada barisan anak-anak itu gimana? Kalau dalam yang diajarkan Nabi adalah orang dewasa baru anak-anak kecil. Tapi Imam Nawawi dan yang para imam ada yang mengatakan kalau begitu berantakan, anak kecil dengan anak kecil pincik-pincikan kaki nanti. Makanya sudah anak kecil masukkan barisan anak dewasa di sela-sela dewasa anak-anak dewasa anak-anak dewasa anak-anak. Jadi mereka tidak sempat cubit-cubitan. Kalau anak kecil sama anak kecil lihat dorong-dorong main anak kecil. Maka perlu ini ada cara punya, ada strategi.
Di dalam bagaimana didik mereka melakukan sholat seperti itu. Masya Allah. Baik, Masya Allah, syukran jazilan Buya atas jawabannya. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.